Shalom Aleichem, Mama, Papa, dan adik-adik semua. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Untuk para orang tua, diharapkan mendampingi anak-anaknya selama beribadah secara online. Khususnya untuk adik-adik di kelas batita, kelas balita, dan kelas kecil. Adik-adik juga beribadah dengan pakaian yang rapi dan sopan ya, seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik juga harus mengikuti instruksi dari kakak-kakak sekolah minggunya ya selama beribadah, karena kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Selama beribadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain selain apa yang diberitahukan oleh kakak-kakak sekolah minggu. Mari kita siapkan hati, tubuh, dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Selamat beribadah. Loh, kok nggak ada adik-adiknya ya, Kak? Di mana mereka ya? Ada nggak? Nggak ada. Terus? Waduh. Coba kita... Oh, di sini. Aduh. Ya ampun. Petak umpet ya? Aduh. Iya. Kalau gitu kita sapa yuk, Kak. Oke. Hai. Hai adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, selamat pagi. Apa kabarnya nih? Luar biasa lah, Kak, luar pasti. biasa, Kak. Iya. Kalau kakak gimana kabarnya? Oh, kakak kabarnya sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Aku Kalau pun Kakak Ruth? juga sangat luar biasa. Kak, sukacita nggak sih hari ini? Waduh, hari ini nih sukacita. Kalau sukacita gimana mukanya, Kak? Manis sekali. Kita lihat adik-adik kita. Wah, Waduh, manis-manis banget ya. cocok. Oh. Oke deh, Kak. Iya, Kak. Kita mau memulai nih ibadah Siap, kita pada kita hari ini. Ibadah kita, Kak. Sebelum itu, kita berdoa dulu ya, Kak. Oke, kita berdoa. Oke, mari adik-adik semua lipat tangannya, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami akan memulai ibadah kami. Berkati kami masing-masing di rumah kami Tuhan, sehingga kami bisa melaksanakan ibadah kami dengan baik dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Oke, Kak Ruth, karena kita sukacita, kakak mau undang adik-adik untuk nyanyi bersama-sama. Kita mau bersukacita bersama-sama. Bangkit berdiri ya. Oke, adik-adik bangkit berdiri, kita naikkan pujian Sungai Sukacitaku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Wah, terlihat sekali sukacita adik-adik ya, Kak? Iya, pasti mereka sangat sukacita. Karena hanya Tuhan yang bisa membuat sukacita kita. Bener banget, Kak. Oke.
Adik-adik, kita mau menyembah Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik dengan sikap doa, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau angkat lagu pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Shalom Aleichem adik-adik, selamat pagi semuanya. Kakak percaya semua ada dalam sukacita Tuhan, dalam keadaan sehat dan baik-baik semuanya. Dan hari ini kita mau mendengar cerita firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam cerita dan membaca firman Tuhan, kita berdoa dulu terlebih dulu ya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Engkau yang kami sembah dan puji di dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami mau membaca firman Tuhan dan kami mau mendengar cerita. Oleh sebab itu Roh Kudus menuntun kami dalam membaca firman Tuhan. Tolong hamba yang terbatas dalam setiap pengetahuan dan kata-kata, dan tolong semua adik-adik juga supaya mengerti kebenaran firman Tuhan yang akan kami sampaikan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, hari ini firman Tuhan dari Kejadian pasalnya yang ke-24 ayat 1 sampai 67, panjang sekali ya. Waduh, terlalu panjang ayat ini. Oleh sebab itu kakak akan mengambil aja beberapa ayat. Dari ayat 57 sampai ayatnya yang ke-61. Nah, mari adik-adik kita baca bersama-sama. Adik-adik di rumah yang sudah besar yang bisa membaca, tolong buka Alkitabnya, Kejadian 24
ayat 57 sampai 61. Nah, adik-adik yang kecil yang belum bisa membaca, mari duduk bersama-sama dan didampingi orang tua dan kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk, ayat 57. Kata mereka, baiklah, kita panggil anak gadis itu dan menanyakan kepadanya sendiri. Lalu mereka memanggil Ribka dan berkata kepadanya, maukah engkau pergi beserta orang ini? Jawabnya, mau. Maka Ribka, saudara mereka itu, dan inang pengasuhnya, beserta hamba Abraham, dan orang-orangnya dibiarkan mereka pergi. Dan mereka memberkati Ribka. Kata mereka kepadanya, saudara kami, moga-moga engkau menjadi beribu-ribu laksa, dan moga-moga keturunanmu menduduki kota-kota musuh. Lalu berkemaslah Ribka beserta hamba-hambanya perempuan, dan mereka naik unta mengikuti orang itu. Demikianlah hamba itu membawa Ribka lalu berjalan pulang. Nah, demikianlah pembacaan kita adik-adik pada pagi hari ini. Mungkin adik-adik berpikir ya, ini apa sih ceritanya kok Ribka dibawa pulang, dibawa pergi, untuk apa? Nah, judul cerita kita hari ini, Ribka dipinang menjadi istri Ishak. Siapakah Ishak itu? Nah, adik-adik, kita masih terus ada dalam pelajaran tentang Bapak Abraham. Nah, Ishak adalah satu-satunya anak Abraham, anak perjanjian yang sudah dinantikan begitu lama. Nah, Abraham merasakan semakin hari dia semakin tua dan Ishak ini belum mempunyai seorang istri. Nah, Abraham berpikir, apa yang harus saya lakukan? Akhirnya Abraham mengambil keputusan memanggil hambanya, namanya Eliezer. Nah, Eliezer ini hamba Tuhan ataukah seorang hamba kepala rumah tangga Abraham saat itu. Nah, Eliezer dipanggil Abraham, lalu dia katakan begini, Eliezer, tolonglah kamu ke tempat saudaraku untuk mengambil seorang istri anak gadis untuk anakku Ishak. Lalu Eliezer bilang, lah bagaimana Tuhan kalau misalnya anak perempuan itu nggak mau? Iya, walaupun kalau dia nggak mau ya udah batal, kita nggak jadi. Tetapi kamu tidak boleh mengambil anak perempuan dari Kanaan, karena orang-orang Kanaan adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Nah, lalu Abraham berdoa dengan Eliezer supaya perjalanan Eliezer berhasil. Nah, akhirnya Eliezer mengumpulkan atau mengambil unta-unta semuanya, perlengkapan ada 10 unta dan berbagai-bagai perhiasan akan dibawa kepada calon istri daripada Ishak ini. Nah, adik-adik, dalam perjalanan mereka beberapa hari lamanya sampailah mereka di sebuah kota yang namanya Haran. Nah, waktu sampai di sana sudah sore hari dan pada sore hari itu akan ada banyak anak-anak gadis yang akan mengambil air dari sumur yang ada di situ. Lalu Eliezer ini berdoa kepada Tuhan. Tuhan Allah Tuanku Abraham, jika engkau memberikan seorang pendamping atau seorang istri bagi anak tuanku Ishak, jadilah seperti ini. Ya, itu doa ya. Jadilah seperti ini. Anak gadis yang kepadanya saya minta minum, dia akan memberikan saya minum. Dan unta-unta ini pun juga akan dia berikan minum juga. Nah, belum lagi Eliezer selesai berbicara dalam hatinya kepada Tuhan, tiba-tiba datanglah seorang gadis cantik dengan membawa buyung di pundaknya untuk mengambil air di sumur yang ada di situ. Setelah dia mengisi air sampai penuh, datanglah Eliezer menghampiri dia, katakan begini, boleh saya minta minum?
Oh boleh Tuan, jawab si anak gadis ini. Boleh Tuan, silakan minum. Lalu Eliezer minum. Lalu apa kata perempuan itu, anak gadis itu? Unta-unta pun boleh, akan kuberi minum. Lalu dia balik kembali ke sumur, diisi palungan-palungan penuh dengan air, dan unta-unta itu semuanya minum sampai puas. Nah adik-adik, setelah Eliezer melihat hal itu, dia langsung sujud menyembah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mendengarkan doaku. Nah adik-adik, doa yang dijawab oleh Tuhan itu luar biasa. Kakak percaya adik-adik juga berdoa kan? Dan adik-adik juga ingin supaya memiliki masa depan yang baik, ya kan? Nah, oleh sebab itu, siapa di antara adik-adik yang mau jadi orang kaya kalau sudah besar? Jadi insinyur, jadi orang yang berhasil, jadi pilot, jadi akabri. Nah tentunya adik-adik semuanya kan mau. Nah perlu adik-adik bawa semuanya di dalam doa. Seperti apa yang dilakukan oleh Eliezer? Ya, dia berdoa dan Tuhan menjawab doanya. Nah setelah itu dia bertanya kepada gadis yang cantik itu, siapakah namamu? Lalu anak gadis itu menjawab, nama saya Ribka. Siapa bapamu? Bapakku Betuel. Lalu Eliezer berpikir, pasti ini masih ada saudara dengan Abraham tuannya. Lalu di rumahmu apakah ada tempat untuk menginap? Oh ada, di rumahku banyak tempat menginap. Bahkan unta-untamu juga bisa menginap bersama-sama. Waduh, Eliezer makin senang. Dia terus memuji Tuhan. Lalu dikasihlah perhiasan-perhiasan untuk Ribka ya. Anting, gelang. Ribka senang sekali. Lalu dia berlari-lari pulang ke rumahnya. Dia cerita semua untuk papanya, untuk mamanya, untuk abangnya. Semuanya diceritakan. Lalu keluarganya atau orang tuanya itu datanglah mereka menghampiri Eliezer. Nah, ayo marilah mampir ataukah numpang di rumah kita malam hari ini. Oke, akhirnya Eliezer dan semua unta-untanya datanglah mereka di sana untuk menginap. Nah, sebelum mereka duduk makan bersama, Eliezer menceritakan semuanya bagi Laban, bagi orang tua Ribka. Dia cerita begini, tuanku Abraham sudah diberkati Tuhan, luar biasa, dia menjadi orang yang kaya. Nah, anaknya satu-satunya diberikan Tuhan waktu usianya sudah lanjut, sudah tua. Nah, sekarang anaknya ingin memiliki seorang istri, dan saya di sini diperintahkan oleh tuanku harus mengambil seorang istri bagi anak tuanku dari keluarganya sendiri di Haran ini. Lalu dia cerita kesaksiannya, bagaimana dia berdoa sehingga dia bertemu dengan Ribka. Tuhan menjawab doanya, luar biasa. Akhirnya keluarga Ribka, mama, papa, abangnya, semuanya mereka senang mendengarnya. Lalu mereka setuju, oke, kami setuju saudara kami atau anak kami diberikan kepada anak tuanmu itu Ishak untuk menjadi istrinya. Lalu Eliezer mengeluarkan semua persembahan yang dibawa, diberikan kepada mamanya Ribka, papanya Ribka, kepada abangnya Ribka. Semuanya mendapat perhiasan, mendapat baju-baju yang indah. Semuanya dipersembahkan bagi keluarga mereka. Puji Tuhan. Lalu mereka nginap malam hari itu di rumah keluarga Abraham ini, Betuel dan keluarganya. Nah adik-adik, besok pagi Eliezer pamit, saya pagi ini harus pulang ke rumah tuanku untuk menceritakan semua yang sudah terjadi, untuk menceritakan bahwa doanya sudah dikabulkan Tuhan. Lalu mereka bilang begini, lah Ribka juga ikut. Iya, Ribka juga harus ikut bersama dengan saya, kata Eliezer. Waduh, cepat sekali Ribka mau pergi. Barang 10 harilah dia tinggal bersama kami, kata Eliezer. Oh, tidak bisa, tuanku sedang menantikannya. Lalu akhirnya mereka bertanya kepada Ribka. Ini Ribka ada di sini, tanya dia.
maukah engkau pergi bersama dengan Eliezer pagi hari ini? Kata Ribka, saya mau. Nah, akhirnya mereka semua berangkat menuju ke tempat tuannya Eliezer, yaitu Abraham. Dengan membawa Ribka dengan inang pengasuhnya semuanya. Luar biasa ya adik-adik. Tuhan sudah menjawab doa Abraham lewat hambanya juga Eliezer. Luar biasa. Nah, dalam perjalanan mereka pulang ke Kanaan, dari jauh Ishak sedang berjalan-jalan sore-sore hari, dia melihat, wih, kok ada pasukan banyak ya, ada unta-unta banyak, kok ada orang banyak, siapa ya yang datang? Lalu Ribka juga, loh, itu siapa ya cowok ganteng itu ya? Kata Ribka gitu kan. Kata Eliezer, itu anak tuanku Ishak. Lalu Ribka turun dari ontanya, memakai telekungnya, lalu dia pergi mendapatkan Ishak. Nah, akhirnya mereka berdua bertemu. Lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah mamanya almarhum Ibu Sarah. Lalu mereka masuk di sana dan mereka menikah menjadi suami istri. Nah, adik-adik, apa saja yang kalian simak dari pelajaran kita pada pagi hari ini? Kakak ingin sampaikan begini, bahwa apa yang menjadi kerinduan hati kita, mari kita bawa kepada Tuhan di dalam doa. Supaya Tuhan menjawab, Tuhan mendengar, lalu Tuhan bekerja. Jangan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri ya adik-adik. Apa yang kalian cita-citakan, apa yang kalian ingin untuk masa depan kalian supaya berhasil dalam sekolah, berhasil dalam pekerjaan, berhasil dalam seluruh usaha, mari bawa di dalam doa. Pasti Tuhan Yesus akan menolong kalian, menjawabnya, bahkan luar biasa kalian akan melihat kalau kalian mengandalkan Tuhan Yesus dalam setiap langkah-langkah hidupmu. Belajar dari Eliezer dan Abraham bahwa mereka terus mengandalkan Tuhan dalam seluruh kehidupannya, sehingga berhasil jalan-jalan kehidupan mereka. Puji Tuhan. Nah adik-adik, hari ini ada ayat hafalan dari Mazmur 37 ayatnya yang ke-23. Nah, ayat hafalannya begini. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Nah, luar biasa ya. Tuhan, sekali lagi, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Nah, adik-adik, sebab itu kita sebagai anak-anak Tuhan harus hidup berkenan kepadanya. Supaya apa? Doa-doa kita didengar Tuhan, dijawab oleh Tuhan, dan kita berhasil dalam kehidupan kita dari sekarang sampai kita dewasa nanti, sampai selama-lamanya. Kita bersama dengan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus memberkati perjalanan hidup kita, kariermu, studimu, semuanya diberkati. Amin. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini untuk kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan adik-adik kami supaya mereka mengandalkan Tuhan Yesus yang menetapkan langkah-langkah hidup mereka, supaya mereka berhasil di dalam kehidupan mereka, studi mereka, masa depan mereka, pekerjaan yang Tuhan sediakan bagi mereka jikalau mereka dewasa nanti. Terima kasih Tuhan dari sekarang supaya mereka terus mengandalkan Tuhan Yesus dalam seluruh kehidupan mereka, dan biar langkah-langkah mereka berhasil dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah cerita firman-Mu yang sudah hamba sampaikan secara sederhana. Engkau memberkatinya menjadi berkat bagi anak-anak-Mu ini. Terpujilah Engkau Bapa,
Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan adik-adik. Terima kasih sudah mau mendengarkan firman Tuhan dan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Oke Kak Ruth, kita sudah bernyanyi, kita sudah mendengarkan cerita. Saatnya kita akan mengakhiri seluruh rangkaian cerita sekolah minggu kita. Tapi kita mau nyanyi. Karena apa? Karena tiap langkah kita, tiap hidup kita itu diatur oleh Tuhan. Dimanapun kita berada, Tuhan yang mengatur hidup kita. Jadi adik-adik jangan takut, jangan bimbang. Karena hanya Tuhan yang dapat menolong kita, dapat menolong adik-adik semua. Mari semuanya bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Tiap Langkahku Diatur oleh Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di rumah Bapa surga yang bakal. Di rumah Bapa surga yang bakal. Ya, adik-adik, mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah memuji, kami sudah menyembah, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih untuk waktu ini kami boleh duduk lagi di hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kemurahan-Mu. Dan Engkau memberkati kami sepanjang hari ini. Biarlah kami bisa melakukan firman Tuhan yang kami dengar. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa dan kami mengakhiri seluruh ibadah kami pada hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Wah, kita udah selesai nih Kak. Iya Kak Ruth, udah Ibadah hari selesai ini. kita. Kalau Nah, gitu, untuk adik-adik di rumah, jangan lupa untuk pakai masker. cuci tangan dan pastinya makan makanan yang bergizi ya. Iya, tentu. Dan jangan lupa mandi. Pasti semuanya udah mandi dong ya Kak Oke. pagi ini.
Oke deh, kita ketemu lagi minggu depan. Ya, di jam yang sama, di waktu yang sama. Jangan lupa duduk di kaki Tuhan, jangan lupa merenungkan firman Tuhan. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Bye. Dah.